Sebelumnya ametis itu apa? Kita semua tahu, tapi di dalam konsepnya Mas Yunus ini apa? Jadi ametis itu kan jenis permata yang berwarna ungu. Itu sudah nama yang sudah dikenal global. Kalau di kita warga Indonesia, kalau di Kalimantan dikenal kecubung. Mas, ini ya teman-teman ya, kalau Anda jangan percaya sama beliau. Jika Anda membaca buku ini, kita akan merasa bahwa ditulis oleh seorang penulis ya, yang sudah menulis sekitar lebih dari 30-40 tahun begitu ya. Wow. Tapi tolonglah Mas, kita dikasih lihat tempat-tempat yang luar biasa begitu. Oke, siap. Atau perlu tetot wuk-wuk juga kayak pejabat-pejabat? Maaf, saya nanti dihujat loh. Saya Ingrid Wicanarko untuk Indonesia Salam. Menekankan bahwa keamanan tidak harus selalu dicapai melalui tindakan hukum yang kaku. Mendekati masyarakat melalui simbol budaya, kearifan lokal, dan kisah hikayat. Memahami karakteristik psikologis warga sebuah daerah untuk meredam potensi gesekan sosial sebelum menjadi konflik terbuka. Mengubah data mentah kerawanan daerah menjadi strategi pencegahan kriminalitas yang berbasis kedekatan emosional. Semua itu adalah yang disebut oleh seorang penulis buku adalah penegakan hukum represif. Nah, siapakah yang menulis buku tersebut dan buku itu berjudul apa? Beliau adalah teman bincang-bincang kali ini dan beliau adalah Pak Yunus. Katanya nggak boleh lengkap gitu kan ya menyebutnya Mas Yunus. Terima kasih sudah berdatang ke Alifa Studio. Terima kasih. Terima kasih udah diundang. Iya, saya juga ingin diundang sih sebetulnya. Kapan kami akan diundang lagi oleh Mas Yunus? Besok juga undangan makan malam. Oke. Baiklah, teman-teman, Mas Yunus Saputra ini ya belakangan nanti Anda pasti akan tahu latar belakang beliau. Namun yang akan kita bahas kali ini adalah tarareng. Buku ini berjudul Sang Timur ya. Sang Timur berarti kalau ada Sang Timur, ada Sang Barat, ada Sang Selatan, begitu nggak sih Pak? Nggak ya? Kurang tepat. Kurang tepat ya. Nah, nanti belakangan ada Sang Timur apa ya? Nah, Mas Yunus, Sang Timur kebangkitan dari pengorbanan ametis. Ametis atau ametis? Ametis. Ya. Sebelumnya ametis itu apa? Kita semua tahu, tapi di dalam konsepnya Mas Yunus ini apa? Jadi ametis itu kan jenis permata yang berwarna ungu. Itu sudah nama yang sudah dikenal global. Kalau di kita warga Indonesia, kalau di Kalimantan dikenal kecubung. Kecubung. Ya. Dan kalau di Lampung, karena memang ada di dua tempat ini ya di Indonesia, itu disebutnya sebagai bungur namanya, bungur Tanjung Bintang gitu. Nah, buku ini ditulis dengan menggabungkan banyak nilai budaya di Lampung untuk pertama mempromosikan kebudayaan Lampung. Termasuk diantaranya yang jadi ikonik adalah ya bungur Tanjung Bintang ini. Gitu, yang belum banyak orang tahu. Nah, jadi kembali ke ametisnya bagaimana tuh? Saya menggunakan simbolisme bahwa ametis itu warnanya ungu, sama seperti cakra mahkota kalau di kebudayaan India, bahwa lokasinya ada di mahkota di kepala, di atas kepala. Nah, lalu di kisah ini cakra mahkotanya yang berwarna ungu itu dikonversi ke bentuk sebuah permata. Itu bukan permata yang akhirnya bergunung, jadi gunung. Seperti ini kisah fiksi ya, kisah fiksi sekali lagi. Namun ada nilai-nilai yang diangkat di situ yang relevan dengan nilai kejadian yang ada sekarang gitu. Kalau bicara ungu kayak itu, Mas Yunus tahu nggak, itu warna favorit saya loh.
Bener, true story. Boleh di Google. Jadi saya dan Vina Panduwinata tuh paling seneng warna ungu. Kenapa itu? Saya sih bukan janda ya Mas ya, tapi ya memang dari muda seneng ungu. Jadi kayaknya mahkota itu mungkin cocok ya buat saya ya, enggak ya? Enggak ya? Cocok ya? Cocok ya. Apalagi ditaruh di mananya? Crown, di mahkota. Oh, seperti di mahkota. Ratu Inggris. Itu juga ambil ametis dari Lampung, ditaruh di Oh begitu ya. Terima kasih. Kapan bisa dikirimnya ya Mas ya? Nanti saya telepon Ratu Elizabeth. Oke. Nah, yang menginspirasi kalau nggak salah nih ya, bukan kalau nggak salah sih. Memang kalau membaca buku ini perlu sedikit keseriusan gitu ya Mas ya, gitu ya. Jadi nggak bukan istilahnya kalau kami tuh di teman-teman penulis bilangnya buku kamar mandi begitu ya, buku bukan kamar mandi, kamar kecil begitu ya, yang sering dibaca. Kalau ini tapi semakin kita membaca pasti akan semakin menarik begitu ya teman-teman, karena menginspirasi seorang perwira polisi aktif dengan latar belakang maksudnya si penulisnya ini gitu, latar belakangnya IT. Kenapa tiba-tiba Mas Yunus menulis buku gitu dengan sastra yang padat begitu? Ya, kebetulan karena basicnya di teknologi informasi. Justru ya. Kemudian banyak kerja di dunia cybercrime. Jadi saya terpapar banyak informasi kan, gitu. Termasuk diantaranya hal-hal yang memang dari dulu saya suka sejarah gitu. Terus mendalami banyak kebudayaan, keagamaan yang itu sangat mudah didapatkan di zaman sekarang. Jadi iya betul. Nggak cuma query tapi nge-prompt juga kalau zaman sekarang di misalnya let's say AI pakai ChatGPT gitu ya. Iya. Jadi teknologi yang ada sekarang tuh saya gunakan untuk riset, kemudian. Sangat beruntung ya Mas ya. Sangat beruntung sekali sebetulnya ya. Jadi maksudnya untuk teman-teman generasi penerus nih ya, gunakanlah teknologi ini dengan baik dan benar begitu ya. Kalau Mas Yunus kan mempergunakannya untuk memperkaya literasi Indonesia begitu ya, kurang lebihnya. Nah, Mas, kan Anda sempat menyampaikan bahwa buku ini dirangkum dari pengamatan, data, dan analisis intelijen keamanan selama puluhan tahun bertugas begitu. Bagaimana cara Mas Yunus mengubah data-data kriminalitas atau pola keamanan yang kaku menjadi sebuah karya literasi yang mengalir begitu, yang mungkin orang tidak pernah beyond of inilah ya gitu loh pemikiran sebelumnya. Ya sebetulnya karena saya ditugaskan di Pringsewu, saya dibekali juga oleh senior di kepolisian untuk segera menguasai informasi yang ada di lokasi 1,4 jam. Jadi saya langsung lihat itu petakan ada apa di situ, ada konflik, ada kerawanan konflik, friksi antar suku karena di Pringsewu ada 9 suku, tapi sudah dijaga sedemikian rupa agar tidak berimbas ke konflik sosial gitu ya. Lalu ada elemen-elemen lain yang seperti pegiat-pegiat seni dan budaya yang ramai di situ, SDM-nya bagus, kemudian masuklah ini strategi untuk pemolisiannya, ya saya menggunakan yang ada gitu kira-kira. Lalu saya pakai elemen-elemen yang lain yang ada di Lampung lebih luas gitu ya, Krakatau, ametis, kemudian kebudayaan Lampung yang istilahnya bisa dirangkum. Sebenarnya pakai analisis intelijen itu sebenarnya kayak ada metode ya, connecting the dots gitu untuk bikin sebuah pola. Nah pola itulah yang digunakan untuk bikin kisah ini. Kisah ini juga disisipkan satu nilai yang kira-kira kalau misalnya dipahami dengan mudah oleh warga itu kira-kira bisa sangat meredam konflik sosial.
Nah, ini nih ya kadang-kadang ya yang diperlukan begitu ya. Dan buku ini juga disebut-sebut menggambarkan realitas yang seperti yang Mas Yunus tadi sampaikan ya. Wilayah di daerah tersebut pada khususnya dan yang lebih besar lagi Lampung begitu ya. Isu sosial dan pesan yang tersirat. Terus mengenai yang Anda ingin sampaikan selain yang tadi sudah Anda tuturkan, yang lebih besar lagi untuk masyarakat atau pembaca itu apa? Tentang persatuan dan lain sebagainya itu, begitu. Ya, Pringsewu memang skopnya kecil, ada banyak suku, itu representasi dari Indonesia. Indonesia kecil kami nyebutnya, Pringsewu itu. Lalu itu ada di buku 1, di buku 2 itu kisahnya sudah mulai melebar skopnya ke level Indonesia untuk memperlihatkan dari sudut pandang saya ya selaku penegak hukum yang 20 tahun berdinas itu ada apa gitu yang kita perlu lebih aware. Dan yang buku ketiga tuh levelnya dunia yang misalnya isu-isu global yang kira-kira relevan dengan apa yang kita perlu tahu. Karena saya percaya bahwa dengan memahami di mana kita berada dan juga memahami kemana kita akan melangkah, itu kita tidak akan tersesat. Tapi saya bawa ke melalui perspektif saya selaku penegak hukum. Iya. Berarti syarat sekali sebetulnya pesan-pesan ini ya yang mudah-mudahan bisa dimengerti gitu ya oleh pembacanya ya Mas ya. Apalagi khususnya bagi masyarakat Indonesia karena ya Pringsewu atau Lampung kan itu hanya hanya sebahagian kecil yang sementara yang Mas Yunus sampaikan di sini sebetulnya kan senusantara begitu ya atau manusia di dunia ini pada umumnya demikian. Ya, intinya juga di buku ketiga itu yang value yang kita bisa raih gitu ya dari apa yang terjadi di era ini kan. Kebanyakan kalau senior-senior kami di kepolisian itu selalu menekankan kita ini ada di era VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan juga ambiguity yang istilahnya kalau kita mengakses internet VUCA ini ada di mana-mana dan kita kadang-kadang nggak tahu harus berbuat apa. Tapi, makanya itu tuh skill yang saya peroleh di dunia teknologi itu menjadi relevan. Tapi dikawinkan dengan kondisi yang ada di lapangan ya. Nah itu menawarkan satu hasil pemikiran yang kira-kira kalau diterima melalui ketiga buku ini. Itu akan setidaknya membantu bagaimana kita harus menyikapi. Serius Mas? Keadaan. Wah, bisa jadi modul begitu ya? Ya nggak juga. Oh nggak juga ya. Nggak juga. Ya kalau gitu bukan U deh, model deh pakai E deh. Atau modal mungkin pakai A. Mas, saya bicara dulu kan yang pertama ini ya. Mengapa pengorbanan ametis gitu ya? Maksud saya apa makna filosofinya? Oke, jadi saya menggunakan permata, gitu ya, permata. Kalau di ajaran beberapa agama, jadilah kristal, jadilah garam dan garam kehidupan, cahaya dan garam kehidupan, misalnya gitu ya. Nah itu saya pakai simbolisme itu untuk memperlihatkan bahwa kesulitan itu membentuk kekuatan yang seperti kristal-kristal itu. Nah, kristal itu ada warna 7 yang saya sampaikan di ketiga buku ini yang dicari oleh si tokoh utama. Yang 3 di antaranya itu merepresentasikan cakra dasar, cakra bawah yang warnanya merah, jingga dan kuning yang itu ada di Indonesia. Kemudian ada cakra jantung, representasi cinta itu somehow nanti walaupun dari batunya dari luar dari Ceko, tapi ketemunya di Bali, gitu ya, untuk menyajikan informasi bahwa energi fondasinya bumi ini ada di Indonesia. Nah lalu 3 permata yang berikutnya yang berwarna biru muda, biru tua, sampai yang ungu, ametis gitu ya, itu tersebar di seluruh dunia gitu. Akhirnya perjalanannya ke seluruh dunia ceritanya gitu, tapi akhirnya
kembali karena ternyata ametrisnya ada di Indonesia kayak gitu. Itu menurut saya perwujudan simbolisme yang kira-kira bisa orang akan relate ketika lebih peka gitu ya untuk apa yang terjadi di alam sekitar. Gitu. Dan maksudnya juga nggak usah jalan-jalan keluar apa sampai jauh-jauh, akhirnya kembali juga ke Indonesia begitu ya. Ya, karena pada prinsipnya ini kan perjalanan hidup. Ketika kita mencoba menjadi tokoh utama, mau kita mencari keluar gitu ya, mencari Tuhan ke atas atau kemanapun gitu ya. Pada akhirnya kita akan kembali ke diri sendiri untuk bisa berubah gitu, menjadi orang yang lebih baik. Jadi kayak siklus gitu, nyarinya ke Indonesia, seluruh Indonesia, seluruh dunia, ujungnya ke balik lagi ke kampung halamannya, atau kalau perjalanan hidup ya kembali ke diri sendiri lagi. Sejauh-jauh itu burung terbang begitu ya, akhirnya kembali juga ke sini. Nah, baru-baru tadi kan sempat Mas Yunus menyampaikan bahwasanya kalau yang di ketiga, yang pertama adalah Sang Timur, yang kedua adalah Sang Barat. Sang Barat. Ketiga? Tidak Timur, tidak Barat. Artinya kekuatan yang berkuasa terhadap Timur dan Barat. Kalau di Al-Quran itu penguasa Timur dan Barat, gitu Tuhan gitu ya. Ya. Jadi buku ketiga itu lebih ke kontemplasi diri untuk kembali ke Tuhan. Intinya gitu. Wow, Sang Timur, Sang Barat, tidak Timur, tidak Barat. Sang Bangonya nggak ada ya. Iya, ya. masih jadi lagi kecap. Nah, apakah ada dua dan tiga itu tentu saja ini kan fondasinya demikian. Tetapi benang merah dari ketiga cerita di dalam ketiga buku itu apa, Mas Yunus? Benang merah. Iya. Tadi sih ada 7 warna ya, tapi kebetulan di exposure 1 warna aja, benang merah. Benang merah. Jadi namanya benang merah kan biasanya jadi common sense-nya gitu ya. Ya. Sebetulnya semua suku kalau kita lihat perbedaannya ya akan kelihatan beda dari kita, hanya jadi eksklusif gitu ya. Semua agama juga sama. Betul. Tapi sebetulnya kalau dilihat benang merahnya itu ada kalau kita mau untuk mencari gitu ya. Nah, buku ini menceritakan bagaimana kita melihat persamaan di balik banyak perbedaan-perbedaan itu untuk kita bersatu dalam kondisi yang sangat rentan dipecah belah. Intinya untuk bersatu. Jangan lihat agama, jangan lihat budaya, karena pada intinya nanti cuma satu benang merahnya, yaitu ketuhanan. Iya, Yang Maha Esa. Sila pertama, Pancasila. Ya. Hafal saya hafal. Alhamdulillah saya juga hafal. Oh, Anda hafal? Nah, jadi memang cerita ini saya juga nyadur dari banyak ajaran gitu ya, termasuk seluruh agama yang ada di Indonesia. Makanya saya sebutkan ada cakra-cakra itu yang dipercaya oleh umat Hindu. Saya juga pakai simbolisme yang ada di Kristen tentang akhir zaman. Itu cukup menarik ya, karena akan relate dengan film-film yang sudah ada, yang udah kita pernah nonton seperti Lord of the Rings dan macam-macam gitu. Itu akan engage gitu karena ada pesan-pesan yang ada, simbolisme yang saya juga pakai di kisah ini. Dan juga tidak lupa karena saya Muslim, saya juga mencoba menyampaikan perspektif saya juga sebagai Muslim gitu. Bagaimana keimanan itu seharusnya dijalankan. Jadi tidak terbuai dengan jualan-jualan agama yang cukup merusak ya, saya lihat. Iya betul. Karena itu yang dilihat kan perbedaan-perbedaannya. Ketika berpakaian seperti suci, akhirnya eksklusif dan sombong. Akhirnya malah banyak penyimpangan-penyimpangan kan. Saya biru ya, Mas. Ya. Takut biasanya saya pakai putih. Akhirnya kayak tidak bisa melihat bahwa Tuhan pun juga sangat membenci ya sebenarnya, istilahnya pemuka agama yang menjual murah kata Tuhan gitu kan, kalau dari Muslim kayak begitu.
Padahal yang terjadi sudah banyak tuh dibuka aib-aibnya. Iya. Pesantren banyak yang roboh gitu ya. Iya, Itu kalau tidak dilihat sebagai tanda teguran maka, gitu. maka kita bisa abai dan akhirnya tidak selamat. Wow. Seperti itu. Ya, Mas kan kita bicara dari tadi tuh tentang literasi, tulisan, sastra dan filosofi dan lain sebagainya. Sebetulnya waktu mudanya Mas, masih muda sih sekarang Mas ya, tapi waktu kecilnya deh ya. Apa hobinya Mas Yunus apa sih? Dan terus terang agak nerd ya. Cuman karena nerd, saya nyimbangin dengan olahraga. Ada kompetisi ada di situ, jadi makanya secara ya seimbang lah kalau boleh bilang. Masa muda saya cukup oke lah, antara belajar di sekolah, belajar keagamaan, terus sosialisasi dengan teman-teman, cukup oke lah. Tapi mendapat dorongan penulisan, kemudian sastra, Sanskerta dan lain sebagainya ini semenjak kapan begitu Mas suka menulis? Ini adalah buku pertama saya. Iya. Jadi tapi saya kan bukan pertama kali itu, tapi sebelumnya apa yang pasti penting. ada trigger atau ada sesuatu dah. Saya ngalir aja ya. Pertama perjalanan hidup Mas, sebagai jalan aja jangan ngalir nanti. Susah berenangnya. Iya. Ya. Artinya apa yang saya alami dalam hidup ya, proses ketika sekolah, kemudian jadi polisi, pendidikan, kemudian serius Mas, maksudku hidup. apa suka baca puisi mungkin atau suka nulis puisi, punya buku harian mungkin waktu remaja, sama sekali maksudnya at least ada latar belakangnya begitu loh Mas. Kalau latar belakang mungkin kalau saya nulis kan saya nyiapin analisis untuk pimpinan ya, kalau misalnya di Bareskrim dulu 5 tahun di posisi yang sama saya nyiapin informasi-informasi untuk disajikan pimpinan gitu. Jadi udah terbiasa ngetik pertama. Cuman diarah. Tapi ya sambil berpikir ya kan analisis data gitu ya untuk disiapkan ke pimpinan. Nah, lalu ketika saya nggak jadi bawahan, tadinya kalau tim analisis kan jadi bawahan nih, nyajikan informasi untuk pimpinan. Ketika saya masuk Lampung jadi pimpinan, jadi kepala kan? Oh, jadi kepalanya. Jadi kepala. Tapi saya punya skill untuk bikin tulisan. Saya masih bawahan, maaf. Kenapa jadi begitu? Nah, Mas Yunus, saya mohon maaf karena ini kan kita sering memberi exposure, selalu memberikan inspirasi dan motivasi kepada generasi penerus begitu. Jadi, apakah betul kalau kami menyimpulkan bahwa bisa saja Anda menjadi siapa saja yang sebelumnya Anda tidak terpikir begitu, atau bagaimana menurut Mas? Karena walaupun Mas di sekolah misalnya nggak suka baca puisi atau menulis mengarang atau apa, tapi Mas bisa menulis sebuah buku walaupun dengan pengalaman Mas yang tadi Mas bilang ya, sering membuat laporan atau apapun, tetapi kan ini buku ini dibuat secara secara bukan sebuah laporan demikian, tetapi sebuah kisah, sebuah cerita yang padat sekali gitu ya, sastranya begitu loh. Ya, tadi kan saya tadi jelasin kan analytical nih kata kuncinya. Ketika saya mempelajari semua isu, apalagi Sosbud Hankam misalnya gitu ya, yang ada di Indonesia, di dunia, otomatis kan saya terpapar dengan literatur gitu. Itu yang bagian paling pakemnya gitu. Tapi memang dari awal ketika saya sekolah pun agak nerd, suka baca buku di perpustakaan, terus saya pointing ada beberapa informasi yang triggering yang perlu saya tidak lanjut dan akhirnya ketemu gitu, terusin akhirnya jadilah sebuah gambaran besar gitu kira-kira bagaimana saya melihat dunia yang saya pijak sekarang gitu kira-kira. Nah, dari situ baru ini apa nih yang bisa saya lakukan misalnya gitu ya. Nah, ketika dinas di Lampung ini, nah ini baru saya aktualisasikan kira-kira semuanya yang saya udah pelajari, lihat kondisi di Pringsewu ini gitu. Oh ini oke. Dibikinkan kisah gitu kan. Mas maaf saya minum.
Boleh. Mas nggak minum? Iya, minum ya. Oh, itu kopi Lampung loh, Mas. Bening ya. Kopi Lampung apa yang paling istimewa? Ulu Belu. Ulu bulu. Ulu Belu ya. Ulu belu, teman-teman. Kopi Ulu Belu itu strong banget. Jadi walaupun kopinya bubuk ya, nggak di grind kemudian dibikin espresso, nggak begitu. Bener-bener cuman bubuk terus diaduk gitu. Tapi sekalinya minum itu bener-bener nggak bisa melek. Kenapa? Nggak bisa tidur. Kenapa ya kita nggak dibawain ya? Kenapa dong? Susah carinya. Ya. Atau mungkin malas carinya. Ya itu kan tugasnya Mas Mas Yunus ya. Iya. Kita kan tinggal terima ya. Mas tau mak lo ya, ketawa-ketawa aja. Enak banget dengernya aja udah ngiler. Ya kan? Itu di daerah apa? Tinggi apa maksudnya? Ya, dataran tinggi ya. Oh wow. Di daerah mana di Lampungnya? Di Tanggamus. Tanggamus. Ya, nanti kita pesen aja ya. Ya ada kan yang mau berangkat ya. Tanggamus gampang lah, nanti bisa dikirim. Oke. Ya. Soalnya agak susah ke Tanggamus itu. Oh gitu. Karena ada kepanjangannya. Tahu nggak kepanjangannya? Tangga menuju surga. Iya. Amin. Harus diaminkan. Amin. Takutnya bablas. Amin. Iya. Oh gitu. Nah, Mas, sekarang sebelum kita bicara generasi penerus yang namanya pemirsa kita, ingin tahu dulu bagaimana generasi penerusnya Mas begitu. Anak-anak Mas bebaskan atau bagaimana? Ya, apa yang saya peroleh wajib saya turunkan ya, diwariskan gitu. Nanti mereka kan punya perjalanan sendiri ya, jadi nambah kan. Oh, belum kelihatan menurut Mas sekarang. Ya sesuai dengan waktunya. Anak saya kan ada 4, jadi ya sesuai umurnya lah kira-kira diberikan. Enggak, tapi maksudnya bakat atau apa kan sekarang ini kan apakah menulis ada yang ngikut begitu, mengikut Mas? Belum kelihatan. Saya juga bukan penulis kan sebenarnya, saya baru nulis ya buku ini. Mas, ini ya teman-teman ya, kalau Anda jangan percaya sama beliau. Jika Anda membaca buku ini, kita akan merasa bahwa ditulis oleh seorang penulis ya yang sudah menulis sekitar lebih dari 30-40 tahun begitu ya. Saya aja kalah begitu ya. Benar Mas. Jadi makanya saya pikir saya ingin sekali kami ingin sekali begitu mengundang Mas di Exposure karena sisi lain dari profesi Mas sesungguhnya begitu loh ya. Sesungguhnya maksudnya bukan sesungguhnya ya, tapi di luar itu bisa ya Mas ya begitu ya. Ya, cuman masalah waktu ya. Enggak bias gitu di otaknya. Enggak sih. Enggak ya. Ya. Cuma apa tadi Mas ingin katakan? Ya, saya tadinya kan nggak pernah nulis, tapi ternyata karena ada keperluan untuk kebutuhan di kantor, saya coba nulis buku. Karena ini kan dikonversi ke sendera tari yang mudah diterima oleh warga masyarakat kan, gitu. Jadi ya udah, kemampuan saya menulis untuk analisis itu saya pindah ke menulis novel fiksi gitu. Ternyata menyenangkan gitu, ngalir gitu. Ya, karena di peristiwa ini kan relatif kondusif, aman dan banyak cukup waktu saya untuk nulis. Jadi saya habiskan waktu untuk di situ. Wah, teman-teman, ingat kata Mas Yunus, banyak cukup waktu ya. Ingat ya, janji adalah janji ya. Nah, sebentar lagi kita ke sana ya. Waktunya Mas Yunus banyak ya. Tapi saya terakhir nggak diajak jalan-jalan sama Mas Yunus. Katanya banyak waktu. Ya, semua kalau cinta sama sesuatu pasti kita akan make time ya. Iya ya. Gitu, Nyindir nih. Ya mudah-mudahan nih ya next ya. Bener loh teman-teman yang belum pernah ke Lampung. Bener deh, banyak tempat-tempat yang Anda harus tahu. Ceritanya aja juga banyak yang ada di sini ya. Mas, baru-baru ini Anda menghibahkan ratusan eksemplar buku ke sekolah-sekolah perpustakaan.
seberapa penting sih menurut Mas, walaupun tadi kita sudah paparkan ya banyak peran literasi dalam menekan angka kriminalitas gitu ya, membentuk karakter generasi muda ya khususnya di daerah Anda yang sekarang Anda sedang bertugas ataupun Indonesia pada umumnya. Sorry, jadi tadi perlu saya luruskan dulu. Luruskan, Mas. Soal saya menghibahkan, jadi ceritanya pemerintah daerah kan support kami nih untuk kegiatan cultural policing dalam bentuk hibah. Tapi saya balikin ceritanya. Jadi dana hibah itu dipakai untuk nyetak buku, bukunya disalurkan ke sekolah-sekolah. Ceritanya gitu. Jadi meneruskan ya. Iya, kayak Mas Yunus telah meneruskan buku-buku yang ditulis oleh Mas Yunus ini kepada sekolah-sekolah ini. Jadi menurut Mas itu sangat perlukah gitu? Itu bisa menekan anak-anak sekarang yang hobinya ya begitu ya, nggak banyak ilmu, nggak banyak bicara soal akal budi pekerti dan lain sebagainya. Bagaimana menurut pendapat Mas? Saya nggak sepakat juga kalau misalnya generasi yang muda-muda itu tidak lebih baik daripada yang lama. Karena setiap generasi punya kelebihan kekurangan masing-masing ya. Nah, lalu dengan melihat kondisi itu, buku ini saya targetin ke mereka-mereka agar kira-kira di level misalnya SD SMP mereka sudah ngerti apa yang mereka harus pahami gitu tentang kondisi sekitarnya. Dengan harapan nanti ketika mereka dewasa, mereka dengan membaca buku ini jadi ingat gitu, apa nih yang harus saya lakukan untuk kemajuan daerahnya atau nanti di skop yang lebih besar kemajuan bangsa gitu, yang ada di buku kedua. Dan ketika harus berkompetisi di level global, ya apa yang mereka harus tahu di buku ketiga itu, kira-kira message-nya seperti itu. Iya, dan menulis dan membaca ya Mas ya, karena beberapa tahun yang lalu begitu ya, ketika saya membaca UNESCO sebenarnya yang mensurvei di Indonesia itu 0,1% gitu dari sekian ribu begitu ya yang membaca begitu loh di Indonesia, bukan di dunia. UNESCO mensurvei, jadi cukup prihatin pada beberapa tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu kalau nggak salah. Jadi yang menurut Mas Yunus apa yang membedakan kita membaca buku yang yang benar begitu ya, buku ini dengan melihat HP atau komputer begitu, membacanya di komputer atau di HP. Menurut Mas bagaimana? Ada kelebihan kekurangan masing-masing. Jadi buat saya justru ketika membaca yang versi digital di layar handphone maupun khususnya di laptop ya, itu saya bisa baca lebih cepat somehow. Jadi ketika melihat satu layar itu saya udah bisa lebih cepat menangkap maknanya daripada harus baca buku yang dicetak. Nah, kalau dicetak juga ada pencahayaan yang harus pas gitu ya. Dan itu tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Jadi kalau boleh dibilang kalau UNESCO datanya tadi dari baca buku yang cetak, menurut saya juga kurang tepat. Nah, itu juga dihadapi sama anak-anak muda zaman sekarang juga kan, yang saya bukanya dari handphone gitu. Iya. Nggak relevan juga kita baca jurnal yang 100 halaman, tapi esensinya juga kita bisa rangkum kok pakai teknologi. Jadi itu juga kategori membaca menurut saya. Karena kan fungsinya kan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan gitu. Jadi tidak perlu habisin waktu terlalu banyak juga untuk membaca yang terlalu banyak panjang-panjang gitu. Bukan saya belain anak-anak zaman sekarang ya, tapi ya gitu, kadang-kadang perspektif ini juga perlu diketahui oleh yang senior gitu. Jadi apakah nanti pada suatu saat menurut Mas Yunus yang namanya perpustakaan buku itu sudah tidak akan ada lagi? Apakah? Enggak sih, itu tetap akan ada. Tetap akan ada ya, karena perpustakaan sendiri itu kan ikonik kan di zaman ini gitu. Kalau mungkin nanti suatu saat tidak ikonik lagi, tidak ada lagi itu malah menjadi sebuah
peninggalan sebuah kisah gitu yang ya, perpustakaan menjadi gitu. betul. Tinggi, besar gitu. Betul. Tenang gitu kan. Nah, itu kan istilahnya jadi di warisan peradaban zaman sekarang gitu. Siapa tahu nanti 1000 tahun lagi misalnya, memang udah nggak ada lagi buku-buku gitu, tapi akan jadi kenangan yang indah juga kan. Banyak juga kisah cinta di perpustakaan itu. Ya, oke. Siapa yang punya? Ayo, ini kelihatannya Mas Tomat nih, Mas Tomat. Oh, Mas Hendra biasanya. Nih yang paling punya. Di sekolah dulu tadi kan kok cerita di depan. Nah, ada perpustakaan nggak? Kita bicara perpustakaan aja di Indonesia dulu masih jarang ya begitu. Apalagi sekarang, tapi masih ada sih beberapa di beberapa sekolah gitu, Mas. Saya juga sama seperti Mas ketika saya bekerja sama dengan Gramedia, dan ketika sudah mulai ini masuk pelan-pelan kan ya buku itu mulai menutup toko gerai-gerai dan lain sebagainya. Terus kami nggak boleh dibilang hibahkan ya, kami teruskan ya begitu ya kepada sekolah-sekolah di Kalimantan, Sumatera dan lain sebagainya lah begitu. Nah, ngomong soal ini barusan ya Mas ya, kan ini saya punya otentik loh ya, diberikan gitu ya oleh Mas Yunus ya. Saya nggak enak begitu, orang tua saya mengajarkan katanya kalau menerima sesuatu, nggak boleh menerima sesuatu kalau tidak memberikan. Nggak usah sama juga nggak apa-apa begitu, tapi kebetulan saya mau ikut-ikutan, saya mau sama lah begitu ya. Bolehkah Mas menerima buku dari saya? Dengan senang hati, terima kasih banyak. Buku ini berjudul Kebebasan. Buku ini ditulis sekitar 42 budayawan dan tokoh di Indonesia yang masing-masing mengurai tentang secara singkat, membuat kutipan tentang kebebasan begitu, Mas Yunus. Jadi ini ada 42 budayawan terkenal di Indonesia, dan satu lagi saya boleh memberikan Mas Yunus, saya nggak mau kalah, kan saya diberikan 3 ya. Yang timur, barat, dan tidak timur, tidak barat. Saya juga mau dong ikut-ikutan. Ini salah satunya lagi, Sewindu dekat Bung Karno, ini ditulis oleh Bambang Wijanarko, teman saya ya. Terima kasih banyak. Oh teman, kok ketawa sih? Iya, begitu. Tadi saya dikasih 3 ya, saya bilang ya. Tuh saya cari lagi deh. Ada lagi nggak ya? Ada lagi nggak ya? Enggak deh, biar Mas Yunus lebih ya. Namanya tamu kan kita harus menghormati ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa saling bertukar ini ya Mas ya, gaya tulisan, gaya penulisan. Tapi kalau dilihat saya nggak bisa nguber deh gaya tulisannya Mas Yunus ini, teman-teman. Makanya tadi saya bilang, sementara Mas Yunus bilang ini tuh buku saya pertama, sering nulis nggak, sering buat puisi nggak? Enggak, tapi sering baca. Iya. Oke, sering baca. Dan di dalam setiap buku ada. Enggak, itu udah diubah. Oh ya udah. Oh nggak boleh, soalnya pakai soalnya kayak foto model ya, kayak foto model teman-teman. Diganti. Enggak, ini foto saya kok. Saya nggak kasih lihat. Saya nggak kasih lihat, ini foto saya Mas. Oke. Nah, jadi teman-teman, Anda bisa mendapatkan ini. Aku jelimet, aku nggak hafal. Kami akan memberikan buku 3-3-nya apa satu Mas? Atau satu judul, satu paket berisi berapa, atau satu judul aja, Sang Timur aja? Ya, setiap buku kan available juga free vouchernya gitu. Jadi 3-3-nya saya kasih deh. 3-3-nya akan diberikan. Terima kasih. Tolong di apa Mas ininya Mas? Di DM aja ke oke. Silakan. Jadi di YouTube ini ya, tolong ya Mas Hendra ya, tolong ditulis. Nanti kami akan memberikan melalui Alifa begitu, nanti ya di sini nih. Ada sih kosong.
Biasanya gitu. Begitu ya teman-temannya. Terima kasih banyak ya Mas ya. Dan jangan lupa Mas, kalau kami datang, kami nggak banyak kok kalau datang ke Lampung, cuma sekitar 25 orang Mas ya. Terutama satu ke tangga surga itu, Tasur, Tanggamus ya. Kemudian ke apa sih yang kemarin saya pingin sekali datang, apa ya Mas, pokoknya pantai-pantai banyak yang bagus-bagus. Kayaknya bukan pantai deh, waktu itu kita pingin kemana begitu, tapi karena nggak ada waktunya. Tapi tolonglah Mas, kita dikasih lihat tempat-tempat yang luar biasa begitu. Oke, siap. Atau perlu tetot wuk-wuk juga kayak pejabat-pejabat? Maaf, saya nanti dia dihujat loh. Maaf, saya nggak suka karena kepinginnya bebas begitu ya. Iya, bebas kemana-mana begitu ya. Harus begitu aja kan Mas. Iya. Tapi kalau ada Mas Yunus kan ya aman, tentram, damai, sentosa. Terima kasih Mas Yunus. Semoga sukses ya Mas ya. Mudah-mudahan ketiga buku ini pada suatu saat nanti Anda akan bisa saksikan di layar lebar ya. Sukses terus Mas. Terima kasih. Saya Ingrid Wijanarko untuk Indonesia Salam.